Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Indasari, kelas C S1 Farmasi 2017, Universitas Negeri Gorontalo, akan membahas tentang sintesis N,P-metilbenzil P-kumaramida dari asam P-kumarat. Jadi mari kita simak penjelasannya. Penemuan senyawa baru yang berkhasiat obat biasanya dimulai dari tahap isolasi bahan alam. Pada tahap isolasi, jumlah bahan baku tanaman obat yang dibutuhkan cukup besar, biasa satuan kilogram, dan seringkali jumlah zat aktif yang diperoleh sangatlah kecil, biasa satuan miligram. Di samping itu, beberapa tanaman obat memiliki masa pertumbuhan yang sangat lambat sehingga ketersediaan bahan baku obat di alam sangat terbatas. Oleh karena itu, pengembangan senyawa hasil isolasi yang memiliki aktivitas biologis adalah sangat penting untuk dijadikan sebagai senyawa rujukan dalam mensintesis senyawa baru yang berpotensi sebagai obat. Jadi, salah satu senyawa aktif yang telah berhasil diisolasi dari kulit akar Palliasa atau Kleinhofia hospitalin adalah senyawa P-kumaramida, yang dimana menurut Anderson, secara in vitro penelitian tentang bioaktivitas ekstrak dan senyawa bahan alam itu terhadap daya hambat pertumbuhan sel tumor atau kanker dalam tahap screening dapat menggunakan uji BTS dengan memantau letalitas Artemia salina setelah pemberian sampel bahan alam. Yang BST itu merupakan uji primer yang telah ditemukan mempunyai korelasi positif terhadap uji sekunder dalam penentuan daya hambat pertumbuhan tumor dan kanker akibat pemberian sampel bahan alam. Penelitian yang dilakukan oleh Taebe berhasil mengidentifikasi adanya golongan senyawa flavonoid dan alkaloid. Selain itu, pada fraksi metilen klorida dari fraksi aktif itu diisolasi terdapat senyawa turunan kumarin. Dan menurut Gafar, pada screening bioaktivitas jaringan kayu batang, kayu akar, kulit batang atau kulit akar, dan daun tumbuhan Kleinhofia hospitalin ini ditemukan bahwa jaringan kayu batang tumbuhan tersebut ini memiliki bioaktivitas tertinggi terhadap A. salina dengan LC50 65,62 mikrogram per mil. Adapun manfaat dan keunggulannya yaitu senyawa P-kumaramida ini memiliki aktivitas biologis yang cukup tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa P-kumaramida itu berpotensi dikembangkan sebagai obat anti kanker dan antibakteri. Dan Firdaus telah berhasil mensintesis dan menguji aktivitas biologis terhadap sel kanker leukemia P388 dari 3 senyawa turunan P-kumaramida tersebut, yaitu N,N-dietil P-kumaramida, N-propil P-kumaramida, dan piperidinil P-kumaramida. Dan Rashid juga telah berhasil mensintesis dan menguji aktivitas biologi terhadap sel tumor P388 dari 2 senyawa turunan P-kumaramida tersebut, yaitu metil beta P-hidroksivinil arkilat dan metil P-metoksivinil arkilat. Ini adalah gambar struktur senyawa dari P-kumaramida, yang dimana salah satu senyawa aktif yang telah berhasil diisolasi dari kulit akar Palliasa atau Kleinhofia hospitalin dan Artemia salinalis itu menunjukkan bahwa senyawa P-kumaramida ini memiliki aktivitas biologis yang cukup tinggi dengan LC50 sama dengan 108. Jadi, pada gambar analisis retrosintesis senyawa target tersebut ini di mana gugus asam karboksilat itu akan dikonversi menjadi gugus amida, di mana reaksi konversi yang digunakan dalam penelitian ini adalah reaksi konversi langsung yang menggunakan katalis asam ortoborat, yang menurut
tahun 2005, katalis asam ortoborat ini sangat efektif digunakan untuk pembentukan amida secara langsung karena dapat meminimalisirkan pembentukan produk samping. Misalnya, sintesis N-benzil p-fenilbutiramida dari asam p-fenilbutirat dan benzilamida dengan menggunakan katalis asam ortoborat 1%. Dia itu akan menghasilkan rendamen 88 sampai 91%. Maka karena itu senyawa target N-p-metilbenzil p-kumaramida ini akan disintesis secara langsung dari asam p-kumarat dan p-metilbenzilamina yang menggunakan katalis asam ortoborat, yang dimana turunan p-kumaramida ini menjadi molekul target dan asam p-kumarat ini akan menjadi starting material. Ini adalah prosedur kerja dari sintesis N-p-metilbenzil p-kumaramida dari asam p-kumarat, yang dimana di p-kumarat 0,5 gram dimasukkan ke dalam labu alas bulat leher 300 ml yang dilengkapi dengan pendingin bola, dan setelah itu 0,037 gram asam ortoborat dan 30 ml DMP sampai larut. Selanjutnya 0,849 gram p-metilbenzilamida ditambahkan ke dalam dan dicampurkan. Kemudian campuran itu diaduk dan akan direflux selama 24 jam pada suhu kamar, dan untuk setiap 2 jam campuran itu akan diuji KLT. Kemudian reflux itu kan dihentikan setelah produk reaksi terbentuk, lalu larutan didinginkan pada suhu kamar dan ditambahkan 10 ml aqueous dingin, lalu larutan diekstraksi dengan dietil sebanyak 3 kali 30 ml. Fase organik itu akan dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat, lalu fase organik itu yang bebas air akan dievap sampai terbentuk padatan kuning, dan selanjutnya padatan kuning ini akan direkristalisasi dengan kloroform dan aseton sampai terbentuk padatan putih, yang dimana padatan putih tersebut itu adalah senyawa target dan akan dikeringkan dalam desikator lalu dikarakterisasi dengan cara uji KLT, titik lele, FTIR, HNMR, dan CNMR. Setelah dikarakterisasi dengan uji yang sebelumnya, maka didapatkan senyawa target N-p-metilbenzil p-kumaramida ini berbentuk padatan putih dengan rendamen 75,83% yang memiliki titik lele 156 sampai 158 derajat Celcius, dan untuk KLT itu menggunakan SiO2 N-heksana banding kloroform dengan perbandingan 5:3 volume per volume dengan nilai RF 0,37, dan senyawa target ini diperoleh melalui metode konversi langsung yang menggunakan katalis asam ortoborat. Dan untuk ini asam p-kumarat ini kan sebagai starting material dan N-p-metilbenzil p-kumaramida itu sebagai molekul target, yang dimana untuk uji FTIR itu dia itu didapatkan NH amida sekunder, CO amida sekunder, CN amida sekunder, OH fenol, COH fenol, CH tak jenuh aromatik, C rangkap 2 aromatik, CO aromatik, dan CH keluar bidang disubstitusi para aromatik, CH alifatik, C rangkap 2 olefin, dan C rangkap 2C trans 1,2 disubstitusi. Dan untuk uji NMR itu dia memiliki H alfa olefin 2, H beta olefin 3, H0 fenol 5/9, HM fenol 6/8, OH fenol 7, H
HO aril, HM aril 4/6, HP aril 5, NH amida, dan untuk NMR dia mendapatkan C rangkap 2O amida, C1, C alfa olefin, C2, C beta olefin, untuk C3-nya C terminal fenol, untuk C4-nya C0 fenol, C5 per C9 itu CM fenol, C6 per C8 yaitu COH fenol, untuk C7-nya itu yaitu CH2, dan C terminal CO aril, CM aril, C4 per C6, CP aril, C4, dan CH3. Kerangka karbon senyawa NP-metilbenzil p-kumaramida ini yang dimana spektrum FTIR senyawa target menunjukkan bahwa dua pita serapan yang sangat kuat yang berasal dari rentangan gugus OH dan C rangkap 2O asam p-kumarat atau material awal itu tidak lagi tampak, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa reaksi konversi dari gugus asam karboksilat ini menjadi gugus amida telah terjadi. Data ini juga diperkuat dengan munculnya 3 pita serapan kuat yang berturut-turut berasal dari rentangan gugus NH amida sekunder dan C rangkap 2O amida sekunder pada pita amida 1 dan CN amida sekunder pada pita amida 2, dan data pendukung lainnya itu muncul pita serapan kuat yang berturut-turut berasal dari rentangan CH tak jenuh, rentangan C rangkap 2C cincin aromatik, dan deformasi CH keluar bidang disubstitusi parah. Demikian pula dengan munculnya pita serapan kuat yang berasal dari rentangan metilen CH2 dan metil CH3 alifatik. Jadi dari data FTIR senyawa target ini menunjukkan bahwa reaksi konversi dari gugus asam karboksilat atau RCO2H pada asam p-kumarat tersebut atau material awal ini berubah menjadi gugus amida RCONHR pada NP-metilbenzil p-kumaramida yaitu senyawa target. Untuk hasil interpretasi data spektrum yang dimana keberhasilan reaksi sintesis NP-metilbenzil p-kumaramida dari asam p-kumarat ini juga didukung oleh data spektrum HNMR, dan pada gambar 5 ini di mana spektrum HNMR tersebut yang senyawa target itu tidak lagi menunjukkan adanya sinyal pada 1H yang berasal dari proton asam p-kumarat yaitu OH yang pada nomor 1, dan data ini juga diperkuat dengan munculnya sinyal pada 1,4571 ppm yang 1H yang berasal dari proton amida NH, dan data pendukung lain adalah munculnya dua sinyal pada 7,1618 ppm yang dimana 1H D pada nomor 3 dan 7 dan 7,1753 ppm 1H D yang pada nomor 4 dan 6 yang berasal dari proton aril ARH pada posisi orto dan meta. Demikian pula dengan munculnya dua sinyal pada 3,7524 ppm 1H D pada nomor 1 dan 2,3015 ppm 1H S pada nomor 8 yang berasal dari proton metilen CH2 dan metil CH3. Jadi sinyal-sinyal yang muncul dari spektrum HNMR senyawa target adalah sesuai dengan karakter proton senyawa NP-metil p-kumaramida. Untuk hasil spektrum CNMR senyawa target ini kan menunjukkan adanya sinyal-sinyal atom karbon aril atau C aril yang tidak ditemukan dalam spektrum senyawa asam p-kumarat yaitu material awal, yang dimana sinyal-sinyal atom karbon aril C aril tersebut itu tersebar ke dalam 4, yaitu pada
138,7135 ppm, yang dimana itu C terminal Aril. 124,7254 ppm yaitu C0 Aril. 126,9137 ppm yaitu CM Aril, dan 126,2358 ppm yaitu CP Aril. Demikian pula dengan munculnya sinyal pada 53,1816 dan 51,7594 ppm itu yang berasal dari atom karbon metilen CH2 dan metil CH3. Sedangkan sinyal-sinyal atom karbon lain itu muncul dari senyawa-senyawa target. Dia itu sesuai dengan sinyal-sinyal atom karbon dari senyawa asam pekumarat. Oleh karena itu, sinyal-sinyal yang muncul dalam spektrum CNMR senyawa target itu sesuai dengan kerangka karbon senyawa N,P-metilbenzil pekumaramida pada gambar keempat. Jadi, senyawa N,P-metilbenzil kumaramida ini telah berhasil disintesis dari asam pekumarat melalui metode konversi langsung yang menggunakan katalis asam borat. Senyawa N,P-metilbenzil pekumaramida adalah bentuk padatan putih dengan rendamen 75,83% dengan titik leleh 156 sampai 158 derajat Celcius, dan untuk KLT-nya itu ya ada CO2 N-heksana kloroform yang perbandingan 5:3 volume per volume dengan nilai RF 0,37. Itulah penjelasan dari saya tentang sintesis N,P-metilbenzil pekumaramida dari asam pekumarat. Mohon maaf apabila salah kata dan masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.